Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ketika menjelaskan tentang pembatal puasa, mereka menyebutkan ada dua macam atau dua jenis pembatal puasa. Ada pembatal sahnya puasa. Kemudian yang kedua ada pembatal pahala puasa. Pembatal sahnya puasa sebagaimana yang kita ketahui bersama, yaitu seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dan ini sudah disepakati akan hal-hal ini sebagai pembatal puasa, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Maka sekarang di waktu malam silahkan menggauli istri-istri kalian dan kejarlah apa yang Allah tetapkan bagi kalian, dan makanlah dan minumlah sampai terang benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 poin. Berhubungan, makan dan minum di waktu malam silahkan. Tapi di waktu pagi, siang hari terlarang. Ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya ini sebagai pembatal sahnya puasa. Demikian juga datang dalam dalil-dalil yang lain sebagai pembatal puasa, seperti ketika orang dia muntah dengan sengaja, ini pembatal sahnya puasa. Demikian juga bagi wanita ketika dia mengalami haid dan nifas, ini juga membatalkan sahnya puasanya, artinya dia harus mengqadha puasa tersebut di hari lain karena puasanya batal. Kemudian yang kedua, hadirin azanallahu wa iyyakum, para ulama menyebutkan ada pembatal pahala puasa. Artinya puasanya sah, gugur kewajiban puasanya di hari itu, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut. Yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan dahaga saja. Dan ini disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya yang menyebabkan batalnya pahala puasa seseorang, yaitu ketika dia bermaksiat ketika sedang berpuasa. Bermaksiat dengan berbagai macam bentuknya. Semakin banyak porsi maksiat yang dia lakukan di hari itu, maka pahala puasanya akan terus tergerus, berkurang, bahkan bisa jadi sampai hilang total, dia tidak mendapatkan pahala apapun di hari itu dari puasanya. Di antara maksiat yang banyak orang lakukan, atau mungkin dia tidak sadar melakukannya ketika dia berpuasa, yaitu ketika dia bermaksiat dengan lisannya. Ketika dia berpuasa, dia bermaksiat dengan lisannya dengan berkata dusta, atau dia menggibahi orang lain, yang mana ini termasuk pembatal pahala puasa. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man lam yada' qawl az-zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, maka Allah tidak butuh bagi dia untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya apa? Dia mungkin sah gugur kewajiban puasanya, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa di hari itu. Karena apa? Karena dia tidak menjaga lisannya. Semisal ini, seperti yang Nabi SAW sebutkan terkait orang yang mendatangi tukang ramal dan orang yang meminum khamr. Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari.
Bukan berarti dia tidak perlu sholat, dia tetap wajib sholat. Kalau dia meninggalkan sholat semakin besar dosanya. Tapi ketika dia tetap wajib sholat, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala dari sholat tersebut. Nabi SAW bersabda, Man ata'arrafan, fasa'alahu an syai'in, lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina laylah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian dia nanya sesuatu sama tukang ramal itu, sekedar dia bertanya saja, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Dalam hadis lain tentang orang yang minum khamar, kata Nabi SAW, al-khamru ummul khaba'ith. Khamar itu induknya keburukan. Faman syaribahu lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang minum khamar tidak akan diterima salatnya 40 hari. Dia tetap wajib salat, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya. Demikianlah orang yang bermaksiat ketika sedang berpuasa. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali hanya lapar dan haga saja. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan, Rubba sa'imin laysa lahu min siyamhi ilal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali dia mendapatkan lapar sama dahaga saja. Dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Pembatal pahala puasa yang lain adalah ketika seorang tidak menjaga adab-adab ketika sedang berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk menjaga adab-adab. Yang mana kalau kita melanggar adab-adab dalam berpuasa ini juga bisa membatalkan pahala puasa kita. Seperti lagi berpuasa dia berkata-kata, dia teriak-teriak atau ribut sama orang lain. Maka Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadisnya, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. Kalau kalian sedang berpuasa, jangan teriak-teriak. Jangan berkata-kata kotor. Jangan teriak-teriak. Ini melanggar adab puasa. Kita berpuasa dilatih untuk menjaga adab, menjadi orang yang baik. Kalau dia berpuasa dia mesti teriak-teriak seperti orang yang tidak berpuasa, maka percuma ini dia bisa hilang pahala puasanya. Bahkan Nabi menekankan di lanjutan hadisnya, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Kalaupun ada orang yang mencaci maki dia, kalaupun ada seorang yang mencaci maki dia atau ngajak dia ribut, ngajak berantem, jangan diladeni. Cukup katakan saya sedang berpuasa. Sampai Nabi menekankan seperti itu. Walaupun ada orang ngajak kita ribut, jangan dibalas. Ada orang ngata-ngatain kita, jangan direspon. Kalau kita kepancing, kita ngerespon, ngebalas dengan kata-kata buruk juga, atau orang ngajak berantem, kita ladeni, maka hilanglah pahala puasa kita. Demikian juga yang bisa menghilangkan pahala puasa itu ketika orang tidak menjaga pendengaran dan penglihatannya ketika sedang berpuasa. Mata harus juga dipuasakan ketika berpuasa. Sebagaimana pesan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka minal maharim wa lisanuka minal kadhib." Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya kalian berpuasa, maka hendaknya pendengaran dan penglihatan kalian itu juga dipuasakan dari hal-hal yang haram. Dan lisan kalian dipuasakan dari perkara-perkara yang dusta, dari berkata dusta. Semakin banyak kita mengumbar pandangan kita, melihat hal-hal yang Allah haramkan, maka akan terus semakin tergerus pahala puasa kita sampai habis tidak tersisa. Yang ada kita cuma dapat lapar sama dahaga di hari itu. Dan khususnya di zaman sekarang, semua dari kita punya gadget, semua dari kita gadgetnya difasilitasi internet, dikondisikan sebaik-baiknya. Latih diri kita untuk bisa mengontrol HP ini. Jangan HP ini yang mengontrol kita. Tidak semua konten orang buat konten kita tonton. Habis waktu kita ngelihat nonton konten-kontennya orang. Seluruh dunia orang bikin konten. Dan kita tonton semua konten-konten yang dibuat sama konten kreator ini menghabiskan waktu kita, menghabiskan pahala puasa kita. Maka jaga adab-adab ini ketika kita sedang berpuasa, khususnya di bulan Ramadan ini. Jabir bin Abdullah juga berpesan, ketika kalian sedang berpuasa, maka jangan jadikan hari-hari puasa kalian la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Jangan hari-hari puasa kalian sama seperti hari-hari ketika enggak puasa. Jangan disamakan, bedakan. Jaga pendengaran,
jaga penglihatan kita, jaga lisan kita, supaya pahala puasa kita bisa maksimal, kita bisa meraih pahala sempurna dari puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan pahala di bulan yang mulia ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjaga pendengaran kita, menjaga pandangan kita, karena inilah cara Allah mendidik kita untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Inilah cara Allah mendidik kita di madrasah Ramadan ini agar bisa menjadi manusia yang lebih baik. Di mana di bulan puasa ini kita dilatih untuk membiasakan diri menjaga pandangan kita. Kita dilatih untuk bisa mengontrol lisan kita selama bulan Ramadan ini. Yang melalui cara seperti ini kita digembleng untuk menjadi orang yang bertakwa. Itulah hikmah terbesar dari disyariatkan puasa Ramadan, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka latih diri kita menjadi hamba yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Biasakan dari itu saja dulu. Poin itu dulu kita biasakan. Bagaimana kita bisa menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita di bulan Ramadan. Kalau kita sudah membiasakan ini, insya Allah akan terbawa sampai kita meninggal ke bulan Ramadan. Adab-adab ini bisa kita bawa terus sepeninggal Ramadan, insya Allah ta'ala. Demikian yang singkat ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.